segera dimulai. Yang terhormat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, Dr. Nurholis SAG MAG. Yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, Dr. Arif Rahman SPDI MPDI. Yang terhormat KPU Kabupaten Bantul, Ibu Musnif Istiqomah. Yang kami hormati pimpinan Ormawa Fakultas Agama Islam, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, hari Jumat 17 Maret 2023, dalam acara Seminar Nasional Demokrasi dan Sosialisasi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan periode 2023-2024 dengan tema mempersatukan suara dengan integritas dan legalitas. Bersama saya Gaisa Kahfi dan saya Nurholis Rahma AR yang akan memandu acara hingga akhir nanti. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kalam ilahi. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya Mas Muhammadiyah dan Mas Universitas Ahmad Dahlan. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, acara inti Seminar Nasional dan Sosialisasi. Yang keenam, penyerahan sertifikat dan souvenir. Yang ketujuh, doa bersama. Dan yang terakhir, penutup. Itulah susunan acara hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Saudari Novi Komalasari. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih kepada saudari Novi Komalasari. Semoga menjadi pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Berikutnya akan kita ikuti dan menyanyikan bersama dengan khidmat lagu Indonesia Raya Mas Muhammadiyah dan Mas Universitas Ahmad Dahlan. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
siap menanti. Bukanlah karya nyata baktimu, kembangkan teknologi. Majulah UAD demi nusa bangsa, Indonesia sejahtera. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua KPUM Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan periode 2023-2024 kepada Saudari Miftah Rizky Nur Hidayati. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Nur Kholis SAG MAG. Yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Arif Rahman MPDI. Yang terhormat tamu undangan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Bantul, Ibu Musnif Istiqomah. Yang kami hormati seluruh ketua organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Agama Islam. Yang kami hormati seluruh tamu undangan serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para tamu undangan dan hadirin sekalian yang telah berkenan hadir dalam acara Seminar Nasional Demokrasi dan Sosialisasi Pemilih Fakultas Agama Islam 2023-2024. Saya juga ingin berterima kasih kepada Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Arif Rahman serta seluruh panitia yang telah berpartisipasi menyiapkan acara pada pagi hari ini. Yang kedua, saya ingin memohon maaf kepada seluruh hadirin sekalian jikalau di acara pagi hari ini terdapat banyak kekurangan yang insya Allah akan kami perbaiki di kemudian hari. Seperti yang kita ketahui bersama, pada pagi hari ini diselenggarakannya acara Seminar Nasional bertema Demokrasi sekaligus Sosialisasi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Agama Islam periode 2023-2024, yang mana acara ini merupakan awal dari rangkaian acara Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Agama Islam 2023. Sosialisasi pemilu yang bersamaan dengan diadakannya seminar ini bertujuan untuk meningkatkan jiwa demokrasi pada setiap mahasiswa Fakultas Agama Islam khususnya. Setelah diadakannya acara pada pagi hari ini, insya Allah akan dilanjutkan di hari kemudian dengan adanya pendaftaran anggota DPM, calon anggota DPM, calon pasangan gubernur dan wakil gubernur serta HMPS di lingkungan Fakultas Agama Islam. Terima kasih atas perhatian para hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas sambutan yang disampaikan. Kemudian sambutan yang terakhir sekaligus pembukaan acara akan disampaikan oleh Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, Dr. Arif Rahman SPDI MPDI. Dengan segala hormat kami persilahkan. Background beliau itu pendidikan bahasa Arab, tapi di KPU Bantul. Keren kan? Jadi kalau di sini adik-adik ini ada dari ilmu hadis, PHI, BSA, apalagi PBS, ya, IPAI, pasti bisa masuk Mbak Muslim ya di sana ya. Oke, jadi luar biasa. Selamat datang Mbak Muslim beserta tim sekretariatan dari KPU Bantul. Yang kami hormati juga Ketua BEM beserta jajarannya, Mahri dan teman-teman, Ketua DPM beserta tim komisi. Itu sudah seperti sebuah penyelenggara negara nih. Ada gubernur, presiden ya, ketua-ketua HMPS. Nah ini yang nampak dalam sorotan saya, Mbak Alvin ya, Alvina ya, tukar ya. Dan adik-adik sekalian ya. Dan yang saya hormati juga panitia, ada Ketua KPUM Mbak Miftah ya, moderator, nah ini Mas Dahlan ya, dan ini selalu tersenyum ya. Yang itu yang paling depan ya, kalau dia belum kenal nanti beliau akan tampil ya. Dan semua hadirin dan peserta sekalian, nampaknya di sini Mbak Muslim bukan cuma anak UAD dan bukan cuma anak FAI, ada anak hukum, ada staf ya, yang karena staf sedang bertugas ya. Ada juga media-media baik dari Humas UAD maupun dari luar. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad. Baik, hadirin yang kami hormati, intinya kegiatan ini sebagai pemantik dari rangkaian pesta demokrasi kalau kita nyebutnya ya. Kenapa pesta? Dari waktu pagi tadi saya pasang status, ada dosen, kok pesta Pak? Justru demokrasi itu kita rayakan, ya. Orang merayakan itu kan biasanya kan senang. Resepsi itu merayakan kan? Senang nggak ada orang kalau resepsi? Resepsi itu kan bukan cuma nikah, Mbak ya. Resepsi apalah gitu segala macam. Nah, dengan nilai-nilai demokrasi ini, KPUM ini menurut saya keren sekali. Dibimbing oleh DPM ya. Jadi bagaimana menghidupkan nuansa demokrasi yang ada di UAD atau di Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, mudah-mudahan nanti dengan terselenggaranya seminar ini dan sosialisasi. Ingat, seminar ini hanya sebagian kecil aja. Intinya adalah sosialisasi KPUM terkait tentang pemiluan. Dan mudah-mudahan ini ada, ini Mbak Muslim, calon-calon, calon gubernur mahasiswa, calon-calon wakil gubernur. Nanti juga ada calon ketua MPS dan sekretarisnya akan lahir dari para hadirin dan hadirin sekalian. Singkat saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Seminar Nasional Demokrasi dan Sosialisasi Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU MFI secara resmi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Dr. Arif Rahman SPDI MPDI atas sambutan yang telah disampaikan. Baiklah, kita masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu acara Seminar Nasional Demokrasi Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan periode 2023-2024
yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudara Dahlan Anwar. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatannya untuk saya memimpin acara seminar nasional demokrasi pagi hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, depan mata kita sudah ada dua narasumber kita. Untuk mempersingkat waktu, kita sapa kedua narasumber kita untuk bisa maju ke depan. Pak Arif dan Ibu Muslim dipersilakan untuk maju ke depan. Sebelum kita masuk kepada materi, saya sapa dulu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Arif sehat? Sehat, Mas. Sehat selalu. Baik, teman-teman, para tamu undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini, dari teman-teman KPU dan kemudian didukung oleh fakultas untuk mengagendakan seminar nasional dengan tema mempersatukan suara dengan integritas dan legalitas. Oleh karenanya, materi pertama akan disampaikan oleh Bu Musnif Istiqomah selaku Ketua Divisi Sosialisasi dan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDMM KPU Kabupaten Bantul. Sebelum masuk beliau menyampaikan materinya, saya akan membacakan biodata singkat dari pemateri pertama kita. Nama lengkap Musnif Istiqomah SPD IMPD, jenis kelamin perempuan. Saya tahu ya jenis kelaminnya ya. Tempat tanggal lahir Mojokerto 5 Agustus 1981. Nomor telepon nanti boleh calling aja. Jabatan sekarang sebagai Komisioner KPU Kabupaten Bantul 2018 sampai sekarang 2023. Riwayat pendidikan beliau pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001, 2005, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007, 2010, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018, 2022. Riwayat pekerjaan beliau kita sebut, salah satunya sudah saya sebutkan tadi. Beliau menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Bantul periode 2018-2023. Dan adapun beliau telah menulis banyak karya-karyanya, akan saya sebutkan salah satu yang telah dituliskan oleh beliau tentang
melejitkan partisipasi pilkada melalui brand Sorteni Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2021. Itu salah satu karya beliau, sangat luar biasa ya. Beliau sudah menulis bagaimana masa depan pemilihan umum di negara Indonesia, teman-teman. Patut kita mendengarkan. Baik teman-teman, materi pertama itu sekilas biodatanya, yang akan saya bacakan lagi. Materi kedua, biodata singkat, nama Dr. Arif Rahman MPD, lahir di Palembang, umur 32 tahun, agama Islam, pernah menyantri di Ponpes Rajatul Ulum Saka 3 Palembang selama 6 tahun dan melanjutkan studi di IAIN Raden Bata Palembang, lulus tahun 2012, magister 2014 dan doktor 2022 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Memiliki ketertarikan dalam kajian sejarah, multikultural, dan sosiologi. Saat ini menjadi dosen tetap di UAD dan diamanai sebagai wakil dekan Fakultas Agama Islam. Itu video singkat dari pemateri kedua. Kita langsung saja, yang ditunggu-tunggu, materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Musnif Istiqomah. Kepada beliau waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mas apa ada? Mas Dahlan ya. Mas Dahlan ini suatu berapa? Berapa? Aslinya? Asli Nusa Tenggara Timur. Oh iya, saya ngomong tegas saja. Kayak bukan orang Jawa gitu kan. Oke, salam kenal ya. Calonnya orang Jawa. Calonnya orang Jawa. Pantas saja kalau ada calonnya itu malah nggak fokus malahan. Malah nggak fokus ke narasumber, fokusnya ke calonnya. Baik yang terhormat Bapak Dr. Arif Rahman SPDI MPD selaku Wakil Dekan Fakultas Agama Islam UAD. Jadi saya percaya pada sebuah pepatah ya, adik-adik ya. Sejatinya sebuah pertemuan itu adalah pintu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya percaya itu karena dulu saya ketemu beliau pada kegiatan KPU Kabupaten Bantul. Nah, beliau ini waktu itu kita minta sebagai narasumber untuk mengelola demokrasi pada pemilih pemula kepada ketua OSIS gitu ya, hasil pemilihan ketua OSIS serentak gitu. Waktu itu beliau kalau nggak salah memberikan materi tentang demokrasi versus radikalisme gitu. Nah, hari ini kami dipertemukan di forum yang berbeda gitu ya, meskipun dalam topik yang sama terkait dengan demokrasi gitu. Nah, siapa tahu nanti ada di sini, ketemu sama orang dari kampus luar gitu ya. Besok akan diketemukan lagi pada situasi berikutnya. Jadi maka di Pulau Milan kata Dr. Arif ya. Yang terhormat juga Ketua KPUM ya, Ketua KPUM atau Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa beserta seluruh jajaran. Tentu yang kami hormati, kami banggakan adik-adik seluruh peserta kegiatan seminar nasional yang tentu tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Namun demikian tidak mengurangi rasa hormat saya kepada adik-adik semua. Dan pada kesempatan yang ini kita akan berdiskusi ya, berdialog bagaimana caranya
partisipasi aktif mahasiswa dalam pemilihan umum mahasiswa, gitu ya, khususnya untuk Fakultas Agama Islam di UAD. Nah, adik-adik saya bercerita sedikit ya. Jadi negara kita ini negara yang menganut sistem demokrasi sejak kemerdekaannya, bukan begitu? Ya, betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah, salah satu ciri-ciri negara demokrasi ini adalah di dalamnya ada pemilu. Betul? Betul. Nah, pemilu itu menuntut peran aktif atau partisipasi dari masyarakat. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Kalau pemilu tidak diikuti oleh masyarakat, terus untuk apa ada pemilu? Jadi pertanyaan singkatnya seperti itu. Itu apa ada pemilu kalau tidak diikuti oleh masyarakat? Sekarang saya kembalikan. Ada pemiluan. Pemiluan diikuti oleh dari dan untuk mahasiswa. Iya nggak? Betul nggak? Betul. Kalau pemiluan tanpa ada keterlibatan mahasiswa, lalu untuk apa ada pemiluan? Pertanyaan dasarnya seperti itu. Ada yang bisa merespon? Kalau pemiluan tanpa keterlibatan mahasiswa, lalu untuk apa ada pemiluan? Kan seperti itu ya? Oke. Jadi partisipasi mahasiswa ini menjadi sangat penting. Tadi katanya pesta demokrasi kok. Pesta demokrasi kalau nggak ada yang mengikuti, lalu untuk apa ada pesta? Gitu. Lalu untuk apa sih sebenarnya pemilu itu atau pemiluan itu? Ya paling tidak ada dua hal ya. Kenapa partisipasi penting? Satu, sebagai legitimasi mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan atau kepengurusan hasil pemilihan di kampus. Kemudian yang kedua, sebagai kontrol mahasiswa terhadap pemerintahan di kampus. Jadi keterlibatan atau partisipasi mahasiswa ini adalah sebagai bagian dari legitimasi bahwa pemerintahan atau kepengurusan mahasiswa tersebut diakui. Iya enggak? Kalau kepengurusan atau hasil dari pemiluan itu misalkan hanya diikuti oleh 30% dari jumlah pemilih, berarti pemerintahannya hanya diakui oleh segelintir atau 30%-nya. Betul nggak? Nah, maka partisipasi ini menjadi bagian dari tolak ukur suksesnya penyelenggaraan pemilu. Itu kalau dalam situasi pemilu. Nah, maka hal yang sama tentunya partisipasi aktif mahasiswa ini juga menjadi bagian dari tolak ukur suksesnya penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Karena mahasiswa memang menginginkan, begitu. Bukan dipaksa oleh Pak dosennya, tapi memang keinginan oleh mahasiswa. Kemudian partisipasi itu penting karena juga sebagai alat kontrol untuk mengontrol jalannya kepengurusan mahasiswa yang terpilih yang mengisi di di BER ya, sebagai gubernur ya kalau di sini ya. Nah ini kan sebagai alat kontrol ya. Coba bayangkan kalau misalkan gubernur mahasiswa itu ditunjuk langsung oleh Pak Dekannya. Sama halnya dalam sistem pemerintahan kita, ya kan? Jadi ada pergantian presiden, ada pergantian gubernur, pergantian bupati dan wakil bupati yang itu 5 tahun sekali, dan diatur melalui mekanisme pemilihan umum atau pemilu. Coba bayangkan kalau pergantian pemerintahan, pergantian presiden dan wakil presiden tidak diatur melalui mekanisme pemilu, bisa kembali ke sistem kerajaan. Misalkan dulu cerita Ken Arok bagaimana merebut kerajaan Singosari ya, itu dengan pertumpahan darah. Tapi berbeda dengan sistem pemilu, ya kan? Pemilu pergantiannya dilakukan secara musyawarah, secara
berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Mohon maaf slide-nya ya. Oke, slide. Ini ya. Kemudian, ya ini saya dikasih langsung gambar aja. Saya baru tahu. Kalau 15 menit ya berarti saya langsung aja ke bentuk-bentuk partisipasi ya. Jadi pemilu ini kan seperti miniatur pemilu ya. Miniatur pemilu di mana mahasiswa dikenalkan dengan tahapan-tahapan pemilihan mahasiswa. Kemudian karena ada tahapan-tahapan, maka sebenarnya langsung mahasiswa ini belajar bagaimana pemilu yang sesungguhnya, ya enggak? Apa penting belajar pemilu? Penting. Karena kalau nggak diajak, karena kalau di lembaga formal itu nggak ada pelajaran pemilu, itu nggak ada. Nah, padahal pemilu itu penting untuk dipelajari, khususnya bagaimana menyiapkan diri sebagai pemilih yang cerdas, bagaimana menjadi pemilih yang rasional, bagaimana menjadi pemilih yang berdaulat. Nah, kalau hal ini tidak kita pelajari, maka kita lihat bagaimana kasus-kasus adanya banyak praktik-praktik money politik. Masyarakat yang mudah dimobilisasi hanya dengan iming-iming jangka pendek. Itu salah satu faktor karena masyarakat tersebut tidak mengetahui bagaimana cara menjadi pemilih yang baik. Nah, hari ini tentu kita bersyukur karena bunga keluar sudah ada pemilu yang tentu saja ini nanti berkorelasi dan berkontribusi ya terhadap penyelenggaraan pemilu yang sesungguhnya. Nah, saya minta slide yang bentuk-bentuk partisipasi. Jadi hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dalam partisipasi aktifnya mengawal pemilu. Dan berikutnya. Oke, ini ya. Nah, pertama, bentuk partisipasi aktif mahasiswa pertama bisa dilakukan melalui pencalonan atau sebagai peserta. Kalau di Fakultas Agama Islam ini pemilihannya untuk gubernur berarti silakan mendaftar kepada KPUM-nya, gitu ya, mekanismenya melalui pendaftaran ya. Oke. Jadi berpartisipasi sebagai peserta, calon gubernur dan wakil gubernur, begitu. Nah, nanti peserta ini ketika sudah ditetapkan oleh KPUM, dia nanti akan membentuk saksi. Nah, saksi itu juga melibatkan keterlibatan mahasiswa. Saksi itu untuk apa? Nanti untuk mengawal proses. Biasanya saksi dibentuk ketika menjelang hari H dan keberadaannya dari TPS. Itu dari unsur masyarakat. Kemudian partisipasi aktif sebagai penyelenggara. Saya tadi secara singkat mendengar bahwa KPUM di sini dibentuk melalui rekrutmen terbuka, gitu ya. Nah, ini bagian dari partisipasi yang nanti bisa diambil oleh adik-adik mahasiswa untuk terlibat sebagai penyelenggara, sebagai KPUM. KPUM itu nanti bertugas untuk teknis penyelenggaraan pemilu dari tahapan-tahapannya. Saya belum tahu nih tahapannya apakah disesuaikan dengan pemilu atau punya tahapan tersendiri. Paling tidak minimal tahapan pemilu itu ada yang namanya ya pertama rekrutmen penyelenggara. Kemudian ketika penyelenggaranya sudah terbentuk, yang dilakukan adalah merencanakan program tahapan. Nah, kemudian yang pertama biasanya dilakukan pendaftaran pemilih, pemutakhiran data pemilih. Nah, daftar pemilih ini nanti yang menjadi pemilih yang diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, itu juga ada mekanismenya kan begitu. Nah, kemudian selain KPUM, penyelenggara itu ada juga yang namanya pengawas. Nah, uniknya di Indonesia itu seperti itu. Ada yang namanya Badan Pengawas Pemilu. Kalau di beberapa negara sebenarnya Badan Pengawas Pemilu itu tidak perlu dibentuk selama partisipasi aktif pengawasan masyarakat itu bagus. Nah, dengan adanya lembaga pengawas ini, ya bisa dilihat bahwa masyarakat kita cukup
karena yang namanya KPUM pengawas itu kan harus netral, tidak boleh berpihak. Nah, hal-hal seperti ini itu yang mengawasi, jadi penyelenggaranya itu juga diawasi oleh DKPP begitu. Nah, kalau di sini mungkin kita bisa Mahkamah Pemiluan. Nah, Mahkamah Pemiluan ini bisa disesuaikan apakah diperlukan atau tidak, atau misalkan Mahkamah Pemiluan bisa diambil dari dosen pembimbing begitu. Kemudian pemilih berpartisipasi sebagai pemilih. Nah, saya yakin adik-adik di sini sudah punya hak pilih ya, sudah punya hak pilih ya. Pada saat pemilu yang sesungguhnya, pemilu 2019 yang lalu sudah punya hak pilih. Belum. Pilkada 2020 sudah menggunakan hak pilihnya? Belum. Tapi untuk sebagai pemilih di pemiluan, kalau sudah tercatat sebagai mahasiswa UAD, pastinya sudah punya hak pilih ya. Ya, karena mekanisme untuk menjadi pemilih pada pemiluan cukup dibuktikan dengan dengan kartu identitas itu ya, KTM. Asalkan punya KTM, berarti yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak. Nah, ini juga mekanismenya sama pada pemilu yang sesungguhnya. Nah, di sinilah ada deadline penting. Kenapa kita perlu berpartisipasi aktif di pemilu? Karena desain pemilu itu hampir mirip dengan pemilu, gitu. Secara nggak langsung ini ada sudah berpraktek untuk pemilu yang sesungguhnya, begitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting sebagai pemantau pemilu. Pemantau pemilu itu biasanya dari lembaga-lembaga survei. Nah, mungkin kalau untuk pemilu, konteksnya pemilu, pemantau pemilu itu nanti bisa dari mahasiswa yang masuk di bidang publikasi, begitu. Misalkan kalau di UAD ada publikasi nggak? Publikasi, ada majalahnya, gitu. Nah, itu bagian dari media untuk mensosialisasikan. Saya kira itu bisa dilibatkan dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, sekarang saya terakhir, Mbak. Nah, untuk bukan sebelumnya, ya, informasi apa yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Jadi informasi ini penting karena kita dituntut untuk berpartisipasi. Maka sudah sejatinya ada informasi-informasi penting yang memang harus diketahui oleh mahasiswa. Kalau ingin menggerakkan partisipasi yang minimal mahasiswa itu tahu tahapan-tahapan pemilu itu apa saja. Nah, maka sosialisasinya untuk KPUM harus masif. Misalnya kalau tahapannya ada tahapan pemutakhiran data pemilih. Mekanismenya bagaimana ya, tentu ini diserahkan ke masing-masing prodi. Misalkan perlu adanya verifikasi data absensi dengan KTM. Misalkan dibuat seperti itu. Ini untuk mengantisipasi agar mahasiswa yang menggunakan hak pilih ini benar-benar mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa UAD Fakultas Agama Islam, begitu. Jadi belajar dari pendataan ini, nanti pada pemilu yang sesungguhnya, ya, pemilu itu juga dilakukan mekanisme pendaftaran. Datanya, sumber datanya dari mana? Dari Kementerian Dalam Negeri, gitu ya, itu menurunkan data DP4, daftar potensial pemilih, gitu ya, diserahkan kepada KPU pusat, kemudian diturunkan kepada KPU provinsi, KPU kabupaten, kemudian data itu yang kemudian nanti diverifikasi kebenarannya melalui cek lapangan. Jadi basisnya adalah pendataan dengan KTP elektronik. KTP elektroniknya sesuai tidak. Nah, sama makanya harapannya di sini juga ada pendaftaran pemilih yang dilakukan melalui misalnya sumber datanya database dari kampus, kemudian diturunkan ke prodi. Oleh KPUM-nya itu nanti membentuk panitia untuk memutakhirkan data, dicek melalui absensi dan
juga untuk mengetahui seseorang itu boleh menggunakan hak pilih atau tidak. Nah, maka tahapan-tahapan ini ya salah satunya pemutahiran data pemilih, kemudian pencalonan, kemudian kampanye, itu semuanya harus disosialisasikan supaya apa? Mahasiswa tahu berkontribusi dalam setiap tahapannya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah peserta pemilu. Siapa calonnya? Nah, begitu. Jadi KPUM punya tugas untuk mensosialisasikan, oh ini calon gubernur MAI, calon pasangan gubernur dan wakil gubernur. Kenapa? Jangan sampai misalkan mahasiswa tahu kapan hari pemungutan suaranya. Misalnya tanggal 8 September, tahu tempat menggunakan hak pilihnya. Kemudian sudah terdaftar sebagai pemilih. Tapi ternyata pas sampai hari H dia belum tahu siapa yang mau dipilih. Nah ini kan lucu kan? Nah maka ini menjadi informasi penting yang harus dipublikasikan kepada mahasiswa secara umum peserta pemilu. Kemudian visi-misi program dan rekam jejak peserta pemilu, gubernur dan wakil gubernur. Rekam jejaknya seperti apa? Visi-misinya seperti apa? Kemudian program-programnya seperti apa? Karena dengan begitu mahasiswa akan menimbang, akan mempertimbangkan, memperhitungkan kenapa saya memilih dia, kan begitu ya? Kenapa saya memilih calon ini? Kenapa saya tidak memilih calon itu? Nah ini bagian penting yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Itu. Kemudian hari dan tanggal pemungutan suara. Hari ini apa terjadi di sini pemiluannya 4 April. Nah ini menjadi hari penting yang harus selalu disosialisasikan. Kalau perlu melalui media-media lain. Karena sosialisasi tidak susah ya. Bisa melalui flyer digital, bisa melalui grup-grup prodi, diposting di media sosial itu sangat mampu menjangkau seluruh elemen mahasiswa. Gitu. Tapi kalau ada kesempatan tatap muka ya disosialisasikan tatap muka. Tapi kalau anggarannya terbatas ya cukup dengan postingan flyer digital atau flyer-flyer dan disebar ke seluruh prodi. Jangan sampai nanti mahasiswa ini misalnya gambarnya begini, sudah terdaftar sebagai pemilih, sudah tahu siapa yang saya pilih ini, tidak tahu saya gitu. Karena dia punya visi-visi yang bagus, program-program yang bagus gitu. Nah ternyata tanggal 4 April dia lupa, atau malah nggak tahu. Tanggal 4 April malah pergi mancing, gitu. Ya akhirnya kan sia-sia, dia tidak bisa menggunakan hak pilih. Nah maka poin penting ini harus disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa. Kemudian yang kelima, tata cara memberikan suara di TPS termasuk kategori suara sah dan tidak sah. Nah, bagaimana cara menggunakan pemilihnya? Nah, kalau di sini masih pakai manual, berarti kan tata caranya menggunakan hak pilih ini juga perlu menjadi bagian yang harus disosialisasikan. Misalkan memilih calon itu tidak boleh dicoblos di luar kotak atau dicoblos dua-duanya karena saking senangnya sama calonnya, sama paslonnya, dua-duanya dicoblos. Itu kemudian menjadi tidak sah suaranya. Kemudian mekanisme penghitungan suara di TPS ini juga harus dipahami oleh KPUM bagaimana mekanisme penghitungan suara, kecuali nanti kalau beralih ke e-voting. E-voting mungkin lebih simpel pelaksanaannya. Jadi begitu mahasiswa menggunakan hak pilihnya itu sudah terrekam dalam sistem penghitungannya sudah ada. Kalau ada berapa, kalau berapa gitu. Kemudian mereka jadwal kampanye ini juga menjadi bagian penting. Kenapa kampanye ini justru ruhnya pemilu ya. Ruhnya pemilu itu ada di kampanye ya. Nah dalam momen kampanye ini biasanya mahasiswa juga cukup tertarik untuk kemudian mengikuti. Apalagi kalau ada debat publik, biasanya mahasiswa cukup antusias begitu ya. Kemudian yang terakhir,
setiap kampus, di setiap jenjang sekolah, SMP dan SMTA, itu memberi kontribusi untuk bekal adik-adik yang nantinya akan menjadi pemilih yang sesungguhnya. Nah, sekaligus terakhir, ini saya tak lupa juga bertanya, adik-adik sudah tahu nggak hari pemungutan suara untuk pemilu 2024 tanggal berapa? Nah, karena kita kan meskipun menjadi mahasiswa dalam hal kita ini juga menjadi bagian masyarakat Indonesia yang harus memberikan kontribusi, salah satunya dalam bentuk menggunakan hak pilih. Nah, saya tanya, adik-adik ini kan usia sudah 17 tahun ya. Nah, usia minimal pemilih itu 17 tahun. Kalau di bawah 17 tahun itu boleh nggak? Boleh, tapi nikah dulu baru boleh. Nah, kalau adik-adik sudah 17 tahun, maka besok pada pemilu 2024 akan berperan sebagai pemilih yang sesungguhnya. Nah, saya tanya, tanggalnya berapa, Pak? 14 Februari 2024. Ingat, hari apa itu? 14 Februari biasanya diperingati sebagai hari apa? Hari Valentine ya. Kalau Valentine berapa sih? Hari apa? Oh, kasih sayang. Nah, besok kan 2024, selain hari kasih sayang, juga sebagai hari kasih suara. Gitu ya, ingat-ingat ya. 14 Februari 2024, mahasiswa Fakultas Agama Islam UAD harus menggunakan hak pilih. Nah, salah satunya untuk mengakomodir mahasiswa luar Jawa yang tidak bisa menggunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari, KPU Bantul kemarin sudah melakukan audiensi untuk mendirikan TPS lokasi khusus. Begitu. Itu kami tidak ada pasangan sebenarnya. Kami hanya menawarkan. Jadi sebagai bagian dari layanan KPU agar mahasiswa yang pada hari H tidak bisa pulang ke daerah asalnya, itu bisa menggunakan hak pilihnya di UAD dengan cara mendirikan TPS lokasi khusus. Nah, maka sepertinya besok itu ada kegiatan sosialisasi ya dari KPU Bantul ya, tapi itu melalui Zoom meeting ya. Nah, itu nanti yang akan mengisi surat saya, tapi yang membidani data pemilih Ibu Rahmawati. Sudah. Ya, acaranya besok ya? Apa sudah? Oh, besok. Oh iya, nah itu bagian dari upaya KPU untuk memfasilitasi agar mahasiswa yang pemilu 2019 lalu kan banyak yang protes tidak bisa menggunakan hak pilih karena surat suaranya terbatas. Kenapa? Karena dari ini kan pasti terdaftarnya tidak di asal ya, daerah asal ya. Misalnya daerah Jawa, pasti terdaftarnya di NTB. Oh, NTB gitu. Jadi nggak terdaftar di sini. Nah, untuk mekanisme supaya Mas ini misalkan nanti kalau Februari tidak pulang, tetap bisa menggunakan hak pilihnya di Jogja. Nah, itu salah satu fasilitasinya melalui mekanisme ada pemilihan terbatas khusus. Nah, itu adik-adik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemateri pertama. Beliau membicarakan bagaimana peran mahasiswa untuk mengikut aktif dalam acara pemilu pada tahun 2024 nanti. Kita langsung saja kepada pemateri kedua kita, Bapak Arif. Beliau akan membahas dengan tema tantangan dan catatan demokrasi pada hari ini. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu slide-nya. Jadi cerita Mbak Musti tadi memang betul. Jadi pertemuan pertama itu akan melanjutkan pada silaturahim berikutnya ya. Jadi ini 3 times, jadi 3 kali Mbak ketemu. Pertama itu waktu seminar dari KPU, kedua waktu wisuda.
Nah jadi ternyata saya lagi waktu itu lagi wisuda ini Bu, S3 itu dipanggil oleh Pak Menteri. Wisuda juga? Iya, ternyata beliau juga wisuda waktu itu kan. Saya bawa istri saya, beliau bawa suaminya. Jadi ternyata suami beliau ini, jadi memang dunia itu sangat sempit ya. Itu kakak tingkat atau adik kelas? Pak Tingkat. Adik kelasnya itu Ustadz Nurhalis di MPK Jember ya. Jadi ternyata hubungan kita ini ternyata begitu sangat dekat ya. Kalau maksudnya dunia ini begitu sangat dekat. Saya sudah 2 anak saya Mbak. Oh sudah 3 ya? Insya Allah besok saya nyusun 4 ya. Oke, karena sudah tampil, saya mau ke depan saja ya. Saya ini kalau dulu tuh mau kebelet rasanya ya. Boleh ya, saya ambil jawaban. Jadi adik-adik sekalian, kalau beliau tadi sudah memberikan sangat teknikal sekali terkait tentang pemilu ya. Karena beliau juga sebagai bagian dari penyelenggara negara dan juga komisioner. Jadi beliau ini salah satu komisioner dari 5 komisioner yang ada di KPU Bantul. Nah, tema hari ini mungkin saya agak sedikit out of the box, tapi bisa kita serempet dikit ya. Nah, itu tantangan dan catatan demokrasi hari ini. Next. Oke, ini sebentar ya. Ganti. Next. Oke, ini biodata tadi sudah. Nah, ini beberapa karya, ada beberapa lah. Itu yang yang bisa dilihat. Kemudian next. Nah, ada yang kenal dengan OOM ini? Ada yang kenal? Saya mau nanya. Ini survei kecil-kecilan. Kalau yang nggak kenal dapat hadiah. Wah. Oke, ini masnya kalian. Siapa nama OOM ganteng teman? Belum kenal. Oh, belum kenal. Yang kenal nggak Mbak? Siapa Mbak nama OOM di depan? Om saya Pak. Apa? Ferdi Sambo, betul atau salah? Betul. Ya. Oke. Kenal nggak dengan beliau? Kenal, sangat kenal sekali. Sampai tahun kemarin Pak Mutif sama Bapak Ibu sekalian, saya waktu ke Malaysia ya, kita waktu mau nawarin program internasional itu ditanyalah sama orang Malaysia. Nah, misalnya Tuan mau cakap, mau nanya katanya, Ferdi Sambo sehat katanya. Itu tahun kemarin, nanya ya. Ya, mudah-mudahan saya tidak hilang habis ini ya. Oke, ini jadi saking viralnya kasus di Indonesia, itu di Malaysia pun sempat memantau. Nah, coba next yang kedua Mbak. Ini siapa yang kenal? Saya nanya nih, Mas, kenal nggak Mas dengan yang depan Mas? Enggak. Siapa tadi? Siapa Mas? Rafael. Ada yang tahu kasusnya apa? Robicon. Jadi beliau sekarang belum tersangka atau apa ya. Saya nggak tahu statusnya apa nanti. Tetapi beliau kasusnya merembet banyak hal ya. Anaknya yang berulang, bapaknya yang kena juga ya. Oke, next. Oke, nah ini biasa kalau sudah pakai rompi warna orange itu lembaga anti rasuah KPK ini sudah mulai memantau banyak hal ya. Nah, inilah foto-foto ya yang beberapa dinamika tantangan demokrasi hari ini ya. Bagaimana nanti itu kita ceritakan. Tapi ingin saya tunjukkan dulu survei. Silakan next berikutnya. Ini survei dunia yang dilakukan oleh Economic Intelligence Survey yang mencengangkan, bukan mencengangkan sebenarnya. Mungkin kita biasa saja dengan survei ini. Tapi hasilnya seperti apa kita lihat ya. Nah, Indonesia itu dalam indeks ini, boleh next lanjut. Dalam indeks ini kita mengalami indeks demokrasinya itu cacat. Kok bisa? Padahal sudah berapa puluh tahun Indonesia ini? 75 atau 6 ya? 76 tahun. Tetapi survei indeksnya sempat naik itu tahun 2016, agak anjlok ya, 2017. Kemudian mengalami beberapa kali resesi dan 2021 dan 2022 itu stagnan ya. Mungkin karena faktor dari pandemi kemarin, mungkin orang agak sedikit antisipasi,
mengkritik pemerintah segala macam ya terkait penyelenggaraan negara, macam-macam lah dinamikanya. Dan memang pemerintah cukup kerja keras untuk bagaimana meningkatkan indeks demokrasi. Tapi 2 tahun ini skor indeks kita itu masih di angka 6,7 lah. Dan itu kategorinya, kategori dunia kita tuh masuk dalam demokrasinya agak sedikit agak cacat lah ya. Tapi apakah kita menyesal? Tidak. Maka negara hadir di sini. Kemudian disinilah peran anak-anak muda. Nah, ini anak-anak muda ini bagaimana untuk mulai melek terhadap masyarakat, demografi, karena nanti teman-teman ini sekitar 2040-an itu sangat mendominasi seluruh kawasan dunia. Karena usia tua mulai sedikit, anak mudanya itu banyak yang mendominasi. Oke, lanjut. Nah, dari survei EIU itu apa bahasa Inggrisnya? EIU ya, EIU tadi ada 5 indikator yang dicek. Nah, dari itu tuh. Ya. Pertama, pluralisme dan proses pemilu. Wah, jadi pluralisme itu artinya terkait multikultural, masyarakat, diversity segala macam, ya. Maka cerita-cerita tadi dengan Mbak Musni katanya komisioner itu harus terus berganti, ya. Tidak boleh memimpin berpuluh-puluh tahun, Pak ya. Di Indonesia pernah kan dipimpin oleh seorang presiden yang sampai paling lama berapa tahun? 30, walaupun muncul tagline katanya masih enak zaman Kuto, tapi itu tidak sehat. Apapun itu proses kepemimpinan itu, kalau dia sukses adalah bisa melahirkan generasi-generasi berikutnya. Nah, sekarang mungkin yang ada di sini saya Ketua MPS misalnya Mbak Alvina, dia akan sukses kalau dia bisa melahirkan pengganti berikutnya. Kalau dia enggak, pokoknya saya aja yang mimpin sampai saya alumni, nah itu tuh nggak sehat. Nggak sehat. Walaupun di UAD ini Pak ya, itu sangat singkat proses kepemimpinan itu, misalnya hanya 1 tahun. Menurut kita 1 tahun sangat singkat sekali, tapi disitulah momentum untuk belajarnya. Efektivitas pemerintah. Nah, ini memang mau tidak mau pemerintah ya, pemerintah di Indonesia ataupun di seluruh kawasan dunia itu sebagai penyelenggara negara memang sering disorot. Karena apa-apa kan kita juga melapor ke pemerintah, kita juga disubsidi, kita juga diberikan banyak hal-hal itu. Kemudian partisipasi politik, nah ini tadi yang disampaikan oleh KPU Bantul dan juga yang akan disosialisasikan oleh teman-teman panitia KPUM. Kenapa harus mengundang KPU Bantul? Nah, jadi sempat juga perbincangan, Pak jangan-jangan kami nanti intervensi. Tidak ada unsur politik di sini. Justru KPU Bantul ingin sebagai pemantik dan menjelaskan bagaimana gambaran demokrasi secara luas itu belajarnya mulai dari UAD ini. Nah, jadi UAD sebagai miniatur negara Indonesia, bayangin ada presidennya. Ada kan presiden mahasiswa ada nggak? Wah, itu udah tertinggi, orang nomor 1 di UAD tingkat mahasiswa siapa? Presiden mahasiswa, ya. Ada gubernurnya. Cuman HMS yang disebut bupati ya. Ada presiden, gubernur, artinya ada bupati ya. Nah, ketua kelas camat mungkin ya. Kalau nanti. Nah, yang di kos-kosan ketua RT, ketua RT. Jadi partisipasi politik dimulai dari sini. Tadi di ruangan transi kita cerita-cerita. Jadi Mbak Musni dari komisioner tanya, gimana sih Pak rangkaian dan tahapannya? Oh ternyata mirip-mirip juga. Disinilah harusnya mulai menyemaikan nilai-nilai demokrasi, budaya politik. Nah, politik itu jangan anti politik. Walaupun di Muhammadiyah bukan terlibat langsung dalam politik praktis, tetapi setiap langkah kita tuh punya unsur politik. Jadi kan politik itu kan ada unsur kepentingan, memperjuangkan sesuatu. Nah, Mbak, apa yang kamu perjuangkan dalam hidup kamu, Mbak? Ada yang orang di sebelah? Ada yang mau? Jadi memperjuangkan sesuatu adalah bagian dari gerakan politik walaupun itu spiritnya. Tetapi kalau sudah politik praktis tadi, ada macam-macam partai-partai politik yang kita pilih. Kemudian kebebasan sipil. Nah, 5 indikator inilah yang disoroti ya oleh ekonomi intelijen survei tadi ya. Ternyata Indonesia masih tarafnya demokrasinya tadi perlu ada catatan ya, field demokrasi ya, kebebasan sipil. Next, berikutnya saya mungkin 1 menit lagi selesai. Nah, berdasarkan survei tadi kemudian litbangnya Kompas ya. Kompas itu melakukan survei, ternyata ya tadi ya masih kualitasnya perlu diperbaiki untuk tidak menyebutnya, itu saya tidak menyebutnya buruk ya. Lanjut. Nah ini
Di mana bendera Indonesia? Kalau kita di lapangan Garuda di dadaku. Nah, ini ada nggak bendera Indonesia? Pertama, 10 negara tertinggi. Walaupun 2021 nih ya mungkin agak sedikit bergeser sedikit lah. Tapi kayaknya kalau Indonesia untuk masuk di 10 negara tertinggi itu nggak kelihatan. Nggak usah Indonesia kan? Amerika masuk nggak? Sisi lain dari Amerika yang menggemborkan sebagai negara paling demokrasi juga, merasa juga itu sebenarnya sisi lain itu banyak juga yang rasis segala macam ya. Nah, Amerika masuk nggak masuk? Indonesia, nah ini perlu effort kita masuk di yang sebelah kiri, tapi tidak kelihatan. Yang sebelah kanan masuk nggak Indonesia? Tidak. Untungnya sebelah kanan tidak masuk, ya. Kalau masuk ya wassalam dah, ya. Karena yang sebelah kiri itu yang tertinggi indeks demokrasinya, kalau yang kanan itu yang terendah, ya. Di situ ada Guinea, Khatulistiwa, Laos, Chad, Turkmenistan, Suriah. Nah, Suriah sedang berdarah-darah Afrika, Kongo, Korea Utara. Nah, Kim Jong Un ya. Myanmar, dan yang paling rendah adalah Afghanistan. Afghanistan karena negaranya sedang porak-poranda, kemarin baru tinggalkan Amerika dan memang sedang menata. Saya lihat juga isu di Afghanistan perempuan itu nggak boleh belajar, ya. Nah itu bersyukurlah kita di sini. Kalau ada anak-anak cewek, ya, mahasiswi malas belajar, wah, kita kirim ke Afghanistan. Mau belajar ke Afghanistan? Oke, nanti melalui HMPS akan kita survei, ya. Siapa yang cowok mau ke Afghanistan? Kono mau? Ya, artinya bukan kita menjelekkan negara kita. Inilah survei untuk bentuk-bentuk indikator. Tapi sekali lagi, untuk mengukur sesuatu memang ya tidak bisa kita pastikan saklek kita berpacu pada kuantitatif data-data ini. Kita urutan sekian, kita indeksnya nggak bagus, kita indeksnya tinggi di sana. Tetapi dari aspek kualitatif juga perlu. Bagaimana kualitas, ya, personalia kita sebagai mahasiswa itu dulu berangkat, ya. Bagaimana kita untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik, berpartisipasi sebagai mahasiswa. Tanya nih Mbak Alvina dan teman-teman ini. Mereka ini panitia ini siang malam belajar jadi MC, bener nggak ya? Kemarinnya sampai isya. Ketua KPU-nya Mbak Miftah itu tegang ya, kemarin awal-awalnya. Kemudian DPM juga selalu mengawal. Itu proses bagaimana mereka berpartisipasi sebagai mahasiswa dan memanfaatkan peluang-peluang selama 4 tahun. Ini nggak nyangka aja Mas Dahlan ini udah semester 8, ya. Mungkin di situ ada penyesalan, tapi ada apresiasi dirinya juga. Oh, saya pernah di DPM berpartisipasi ini, menyelenggarakan seminar nasional, pernah juga jatuh bangun sebagai apa. Nah, itulah kesempatan buat teman-teman berpartisipasi dalam kegiatan apapun itu. Nah, terakhir mungkin ya. Nah, ini dari Muhammadiyah juga cepat menyoroti bagaimana indeks demokrasi kita perlu ada perbaikan di sana sini. Kemudian yang terakhir ya. Apa yang perlu kita highlight terkait tentang demokrasi? Yang pertama, penyelenggara negara. Kita support terus ya. Kita beri kajian, kita beri dukungan. Apa yang kurang juga perlu kita benahi bersama. Kemudian yang kedua, ada sekarang di fenomenanya namanya warganet, sering kan melihatnya. Itu disebut juga dengan kewargaan digital. Udah mulai tumbuhnya kita ya terkait tentang membaca literasi, kemudian melalui kanal-kanal yang digitalisasi. Kalau kalian melihat konten, kalau saya itu lebih asik bukan lihat kontennya, baca komentarnya. Kok begitu dramatis sekali komentarnya ya, daripada isi kontennya. Artinya di situ orang, walaupun di situ perlu kita edukasi, tetapi literasi digitalnya udah mulai tinggi. Masyarakat itu udah mulai berbondong-bondong, rumahnya ngontrak, tetapi kok rame dia di media sosialnya, gitu kan? Sekarang banyak juga flexing, ya, jangan mudah ketipu. Nah, kemudian yang terakhir partisipasi masyarakat. Nah, kita adalah bagian dari masyarakat dunia. Paling seperti adalah masyarakat dari fakultas ataupun universitas. Mudah-mudahan kita bisa terlibat di semua agenda, terutama sekarang agenda ini adalah agenda pemilu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti ada diskusi ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua.
narasumber kedua telah memaparkan materinya. Kita masuk kepada sesi tanya jawab ya, teman-teman. Sesi tanya jawab hanya dibuka 2 pertanyaan karena melihat waktu. Karena setelah ini ada sosialisasi dari KPU Fakultas Agama Islam. Oleh karenanya kita buka hanya 2 sesi tanya jawab untuk perempuan 1 sama laki-laki 1. Yang mau bertanya boleh ajukan tangan. Yang ini sama yang di sana ya, yang di sana ya. Nanti jika mau bertanya perkenalkan nama, prodi, angkatan. Boleh dikasih mic-nya? Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mario Gandhi dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Salam hormat Pak Wadek dan Ibu Muslim. Langsung saya pakar hukum tata negara UGM Dr. Zainal Arifin Mukhtar mengatakan ada 4 tantangan pemilu 2024, di antaranya penyelenggara yang curang. Nah, apa yang bisa Ibu katakan kepada kami bahwa KPU 2024 benar-benar bisa menyajikan pemilihan atau pemilu yang berintegritas dan moralitas? Pertama. Yang kedua, tadi sebelumnya Pak Hamdan Kurniawan, Ketua KPU DIY juga menjelaskan tentang partisipasi aktif warga negara dalam pemilu, diantaranya menjadi pemilih. Tapi kita nggak bisa menutup mata dengan banyaknya asumsi yang mengatakan ngapain sih kita harus mengurusi pemilu? Mereka yang kampanye, yang melontarkan janji-janji manis, setelah terpilih lupa sama apa yang mereka ucapkan. Lalu kita ngapain sih harus mengorbankan waktu kita, luangkan pekerjaan kita untuk berkontribusi? Bagaimana tanggapan Ibu? Sekian, terima kasih. Yang boleh dikasih mic-nya yang buat yang cewek. Mbak yang belum coklat, boleh Pak berdiri dulu biar dikasih mic-nya. Perkenalkan nama, prodi. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andrea. Saya dari Lembaga Mahasiswa Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Untuk prodi sendiri, saya dari Pendidikan Bahasa Inggris. Mungkin pertanyaannya lebih fokus kepada Ibu Muslim. Pertanyaan saya adalah bagaimana kiat-kiat yang dapat Ibu berikan kepada kami selaku penyelenggara pemilu mahasiswa dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu mahasiswa. Karena berkaca dari pemilu tahun kemarin, kami selaku penyelenggara sudah melakukan sosialisasi, kita sudah melakukan pendidikan pemilu seperti yang sekarang dilaksanakan, namun jumlah partisipasi pemilu mahasiswa sendiri masih bisa terbilang sangat rendah. Begitu Ibu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Luar biasa ya, luar biasa. Kedua penanya, mungkin Ibu, pertanyaan pertama tadi mungkin bagaimana dia mengkritisi ya? Saya rasa dia mengkritisi penyelenggara, bagaimana penyelenggara pemilu untuk maksudnya memberikan musik tidak percaya kepada KPU. Sebetulnya narasi-narasi ini kayak narasi-narasi politik yang bagaimana membentuk apa ya? Yang mohon pencerahannya, semoga narasi itu bisa hari ini aja atau dalam ruangan ini yang kita dengarkan. Seperti itu. Nah, terima kasih Mas Danda ya. Oke, tadi pertanyaannya dari BSA. Siapa namanya? Hendy ya. Oke, baik. Terkait dengan penyelenggara yang curang. Ini tantangan pemilu ya, penyelenggara yang curang. Terus apa jaminannya sebagai KPU ini mewujudkan pemilu yang berintegritas kalau penyelenggaranya sedang curang, begitu ya? Oke, saya cerita ini. Jadi proses rekrutmen, ya kalau penyelenggara kan berarti orangnya kan? Iya enggak? Ya, kalau penyelenggara kan berarti orangnya. Oke. Kami proses rekrutmen, gitu ya. Khususnya kalau untuk lingkup Kabupaten Bantul, kita kan perlu merekrut yang namanya panitia. Karena bagaimanapun juga di Bantul itu ada 17 Kapanewon, ada 75 kelurahan, di mana di masing-masing Kapanewon kalau
tidak memihak partai politik dalam artian bukan menjadi anggota partai politik. Kenapa kok seperti itu? Karena jelas nanti yang dihadapi oleh penyelenggara adalah peserta-peserta pemilu yang notabene berasal dari unsur partai politik. Nah, sehingga dari sisi persyaratan ini sudah harus jelas dulu. Ini orang partai politik atau bukan? Gitu. Kalau orang partai politik ya jelas nanti afiliasinya. Ini nanti akan ada kekhawatiran, oh yang bersangkutan ketika proses penyelenggaraan itu akan ada kecenderungan untuk memihak. Nah, ini harus clear dulu, gitu ya, berintegritas, jujur. Nah, meskipun persyaratan yang namanya manusia, sejujur-jujurnya manusia, ya mesti ada ya Bu, situasi-situasi ya mungkin kadang-kadang lupa terus bohong, gitu. Namun persyaratan ini kan menjadi penting untuk dimiliki oleh para penyelenggara, baik dari KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten, bahkan juga penyelenggara yang sifatnya ad hoc atau sementara, kepanitiaan. Hingga level KPPS pun yang bertugas di DPR, ini kita mengedepankan orang-orang yang berintegritas, adil, kemudian jujur, gitu ya, kemudian bukan menjadi anggota partai politik. Adil dalam arti, adil ini berarti dia bisa bersifat seimbang antara peserta satu dan peserta lainnya, tidak berpihak. Gitu. Kemudian berkepribadian kuat, Mas. Nah, salah satu persyaratan itu memang harus ada di penyelenggara, gitu. Nah, kalau kecurangan dalam pemilu itu ada nggak, Bu? Ada. Saya memang tidak kemudian menutup mata bahwa kecurangan pemilu itu pasti ada. Entah itu dilakukan oleh oknum yang kemudian membujuk. Biasanya sih kalau di Bantul itu pernah memang KPPS, salah satu anggota KPPS. Jadi malah terjadi di lingkup yang paling bawah, masyarakat yang paling bawah atau penyelenggara di tingkat KPPS gitu. Itu di 2019 yang lalu yang menjadi catatan buruk kami gitu ya. Ada salah satu penyelenggara pemilu yang kemudian terlibat dengan peserta. Namun bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena sistem pemilu kita sudah semakin baik. Sistem pemilu di Indonesia kita sudah semakin bagus. Nah, salah satu keberadaan saksi itu adalah untuk mengawal proses. Nah, sehingga jika terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu oknum penyelenggara, itu pasti itu ketahuan. Gitu. Nah, itu makanya saya menjamin bahwa pemilu kita sebenarnya pemilu yang berintegritas. Sistemnya sudah semakin baik, proporsional terbuka dengan cara melibatkan banyak orang untuk menjadi calon legislatif, sehingga semakin banyak calegnya, semakin banyak saksi, itu pemilu kita akan semakin mudah untuk diawasi, terlepas oleh badan pengawas. Nah, kemudian terkait dengan apatis ya, sikap apatis. Kenapa sih kita ikut pemilu? Bahwa kadang-kadang pemilu itu nggak menyejahterakan kita. Sederhananya begitu. Nah, karena terlalu sederhana cara berpikirnya, maka dia juga mungkin hal-hal praktis saja mungkin yang kemudian menjadi tolak ukur. Misalnya begini, lalu si A sekarang sudah jadi anggota dewan. Ketemu saya juga nggak pernah nyapa, terus kemudian saya juga masih kayak gini-gini aja hidupnya. Keluarga saya juga masih terlilit hutang misalnya gitu. Nah, pemilu itu jangan dilihat dari sisi yang sangat pragmatis gitu. Tapi coba kita pikir begini, pendidikan kita sudah semakin baik, infrastruktur kita juga semakin baik, pembangunannya, kesehatan ya, layanan kesehatan pemerintah juga semakin baik. Itu salah satu dari output pemilu. Jangan kemudian pemilu itu dilihat dari sisi sangat pragmatis, misalkan saya aja masih seperti ini. Yang difikirkan oleh pemimpin-pemimpin kita di dewan, di legislatif, presiden, gubernur, bupati, itu banyak gitu. Soal pendidikan, soal kesehatan, soal infrastruktur dan sebagainya, soal listrik. Nah, itu
diam saja. Kita yakin ya bahwa memang manusia tidak ada yang terlepas dari sifat salah. Bahkan calon-calon legislatif itu jika dilihat juga banyak sisi negatifnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mencari mana yang paling sedikit malorotnya, kan begitu. Nah, bahkan kita akan menjadi salah kalau membiarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab kemudian memimpin negara ini. Jadi berpikirnya seperti itu. Kita ingin datang sebagai penyeimbang, bukan kemudian menuntut kesejahteraan sosial secara pragmatis, secara ya misalkan saya aja masih terlilit pinjaman online aja, gaji presidennya ya tetap sama loh, itu bukan salahnya presiden. Kemudian jangan menyalahkan bahwa pemilunya nggak membawa kesejahteraan. Nah, cara berpikirnya kita yang mindsetnya harus dirubah, bahwa dengan adanya pemilu maka akan ada pemerintahan yang terus menerus silih berganti dan itu menjadi bagian dari ciri negara demokrasi. Kalau nggak mau ikut pemilu ya berarti kita menginginkan negara kita negara kerajaan, kan gitu. Jadi biarkan saja nanti keturunan raja-raja yang kemudian memerintah kita dengan mekanisme misalkan kekuasaan itu ya jatuhnya turun-temurun, ataupun kalau memang bisa direbut ya direbutnya dengan cara kekerasan tadi. Nah, maka sistem pemilu ini gitu ya, meskipun tidak 100% saya menjamin bagus, tapi itu lebih baik daripada sistem kerajaan. Nah, maka kita sebagai warga negara yang lain ya tentu harus berpikir, oh ini untuk keberlanjutan negara kita, bukan kemudian dilihat dari sisi perspektif kebutuhan kita secara pragmatis gitu. Tapi ruang lingkupnya cukup hebat. Nah, terakhir ya dari Mbak siapa tadi? Andreas dari Ubaya ya. Ini terkait dengan partisipasi. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi? Karena memang salah satu tolak ukur penyelenggaraan pemilu itu adalah tingkat keterlibatan atau tingkat partisipasi warga. Terus salah satu tolak ukur dari pemilu adalah keterlibatan mahasiswa, kalau gitu. Nah, salah satu cara gitu ya, untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa, salah satunya bisa dilakukan dengan cara gini: menentukan hari H, tanggal pemungutan suara, itu dilihat jadwalnya itu berbarengan dengan libur mahasiswa atau tidak. Dilihat apakah itu liburan semester atau KPM berjalan. Kalau itu misalkan jadwal di KPM berjalan, maka mestinya kampus bisa mengeluarkan kebijakan pada hari itu mahasiswa diliburkan hanya khusus untuk melaksanakan pesta demokrasi, datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah kita, oleh KPU RI ya, dalam hal untuk menentukan hari pemungutan suara, itu juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Jadi pada saat pemungutan suara itu saat itu masyarakat diliburkan. Agar apa? Ya agar tingkat kedatangan kehadiran masyarakat itu tinggi, tidak disibukkan lagi dengan urusan-urusan pekerjaan. Nah, saya kira mungkin itu perlu dipertimbangkan ya, karena kaitannya dengan KPM berjalan. Dan tentu yang punya wewenang adalah pimpinan universitas Indonesia, pimpinan kampus. Nah, sehingga kalau memang itu disepakati sebagai hari pemungutan suara, maka supporting sistemnya ini memang harus dibangun. Nah, salah satunya melalui pimpinan universitas. Barangkali saat itu misalnya tanggal 4 April seluruh mahasiswa diliburkan kecuali untuk kegiatan menggunakan hak pilih. Saya yakin itu akan tinggi dengan partisipasinya dibandingkan pemungutan suara itu dilaksanakan di hari libur mahasiswa atau libur semester. Kenapa? Karena pasti banyak mahasiswa yang sedang pulang. Atau kalau misalkan di KPM berjalan, banyak mahasiswa yang kemudian sibuk dengan kuliah, tidak lagi memikirkan ternyata hari ini pemungutan suara. Jadi supporting sistemnya saya kira perlu dibangun.
dari kampus, dari universitas. Nah, sedangkan untuk kesadaran partisipasi saya kira bisa dibangun melalui sosialisasi yang masif oleh penyelenggara. Salah satu poinnya adalah terkait dengan tahapan-tahapan tadi, terkait dengan siapa yang nanti akan dipilih, kemudian bisa pemungutan suaranya kapan. Nah, itu hal-hal yang perlu dibangun untuk mahasiswa dan perlu diinformasikan secara terus-menerus oleh penyelenggara atau oleh KPU. Saya kira itu yang bisa saya respon. Terima kasih. Terima kasih Komisi yang telah memberikan jawabannya. Mungkin Pak Arif ada tambahan dari tidak? Silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus ini ya dari UAD sama dari PGRI. Ini dari PGRI nanti ada tambahan tips dari Mas Dahlan ya. Tadi merespon dari yang anak KI tadi, yaitu bentuk respons ya. Ngapain milih sedangkan juga sama di sana, yaitu fenomena bagaimana sikap yang muncul di masyarakat ya. Tetapi apakah kita berpangku tangan dan juga membiarkan begitu saja? Nah, disinilah peran penting mahasiswa juga mengawasi ya. Jadi baik secara individual maupun melalui lembaga atau kelompok yang perlu nanti kita melihat apa yang kurang-kurang di sana. Tapi sekali lagi ya, golput itu bukan pilihan yang terbaik ya. Tetapi kita bisa memilih dengan pilihan kita. Maka beberapa ormas justru mengharapkan golput itu ada. Makanya di persyaratan seperti apa, dan mahasiswa juga sudah bisa mulai menentukan. Ini kan rata-rata sudah usianya 18 ya, perjalanan 25 ya. 21 kan sudah berapa kali dia nyoblos misalnya. Nah di tingkat kampus ini kesempatan kita ya, dukung sepenuhnya calon pilihan kita, maka bersama-sama juga dengan calon pilihan kita memberikan gerakan dan hasil terbaik untuk institusi, lembaga dan juga negara kita. Itu saja sih. Ya, saya Mas Dahlan, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Luar biasa acara Seminar Nasional Demokrasi pada pagi menjelang siang hari ini dapat sebelum saya simpulkan, nanti yang bertanya tadi nanti ada kenang-kenangan dari teman-teman panitia. Nanti akan disuruh maju ke depan ya. Suruh maju ke depan untuk diberikan kenang-kenangan. Beliau di depan ini akan diberikan kenang-kenangan juga dari teman-teman panitia. Oke, saya simpulkan. Pemateri pertama membicarakan bagaimana peran pemuda atau bagaimana peran mahasiswa sekarang untuk berpikir kritis, solutif untuk bagaimana mengikuti partisipasi dalam pemilu tahun 2024. Artinya kita sebagai kaum pemuda dan pemudi, bagaimana sikap kritis kita untuk membaca secara jauh, untuk bagaimana pimpinan-pimpinan baru atau periode baru nanti, pemimpin itu harus bagaimana dia berpikir secara kritis dan kemudian demokratis untuk mengayomi masyarakat pada 2024 nanti. Dan kemudian pemateri yang kedua tadi, catatnya demokrasi pada tahun sekarang atau hari ini. Kemudian kita tahu bersama kaum pemuda bagaimana kita harus melihat fenomena-fenomena yang terjadi, kejadian-kejadian yang terjadi secara universal atau secara nasional. Itu sudah terjadi banyaknya catatan demokrasi di negeri kita, bahkan di luar negeri terjadinya catatan demokrasi. Contohnya sudah ditampilkan tadi sama pemateri yang kedua. Hari ini demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya bahwasanya kita sebagai kaum pemuda, nggak apa-apa, Mbak tertawanya. Artinya bahwasanya kita sebagai kaum pemuda ini punya peran penting bagaimana mengawali dan kemudian mengkritisi kinerja pimpinan terbaru di 2024. Pesan saya, teman-teman mahasiswa, jangan berpikir secara
secara apatis, harus pikir secara kritis, kemudian menelaah bagaimana fenomena-fenomena yang akan terjadi di 2024. Itu saja dari sebelum saya menutup, saya mempersilahkan Ibu, Pak, untuk maju ke depan. Mohon panitianya untuk mempersiapkan jalan-jalan. Dipersilakan Ketua KPU-nya maju ke depan. Ketua KPU Fakultas. Kamera. Maju aja, maju aja. Yang Bapak tadi mau maju ke depan juga. Yang Bapak tadi ada Mbak, boleh maju ke depan? Mas Joko. Kenangan-kenangannya bagus ini. Bagaimana menjaga keusahaan. Isi air jangan lupa. Jangan lupa minum air putih. Jangan lupa minum kopi. Atau bertiga dulu. Banyak ya ketuanya. Baik, telah selesai acara kita pada pagi menjelang siang ini. Sebelum saya tutup, nanti teman-teman khususnya KBM Fakultas Agama Islam tetap di sini karena nanti ada sosialisasi KPUM FAI 2023-2024. Oleh karenanya diharap partisipasinya sudah dibekali dengan materi. Jadi jangan pikir apatis, kita harus sama-sama solutif, kritis bagaimana pemilihan pengurus atau ormawa Fakultas Agama Islam ke depan lebih baik dan lebih maju. Sebelum kembalikan ke MC, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.